Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dosen muda dimanapun berada, selamat datang kembali ya di channel dosen muda Unismu Family. Pada konten kali ini, sahabat dosen muda, kita masuk dalam konten ingin konten edukasi. Ya, saya berangkat dari kiriman link video dari salah satu teman saya di kampus Unismu Makassar ya. Ini silahkan dilihat di sebelah sini ya. Saya simpan linknya di sebelah sini. Akan diperhatikan ya. Dan berawal dari konten link ini, link pemberitaan ini, sehingga saya meminta klarifikasi kepada Prof Thomas sebagai pembuat narasi atau mengungkapkan sebuah narasi yang menurut saya narasi ini tidak pantaslah didengar di masyarakat, apatah lagi narasi ini membuat keributan antara satu dengan yang lainnya ya. Saya selalu mengingat bahwa Prof Thomas sebagai peneliti tujuan utamanya untuk menghilangkan ego organisasi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun sadar tidak sadar bahwa ungkapan narasi bahwa kriteria Muhammadiyah adalah kriteria yang usang sesuai dengan pemberitaan media ini, secara tidak langsung ini akan mengundang konflik di antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya, sehingga ego organisasi yang tujuan utama Prof Thomas dalam di setiap pembicaraan seminarnya itu justru malah sadar tidak sadar beliau sendiri yang mengundang munculnya ego organisasi itu ya. Nah, sehingga saya melalui pemberitaan ini, saya sebelaku dosen muda Unismu Family bergabung di dalam sebuah grup cangkurikan yang ada di grup WhatsApp. Saya langsung menjapri, saya langsung mengkonfirmasi kepada Prof Thomas ya terkait link media ini. Oke, silakan disaksikan pada layar ini ya. Di layar ini silakan ya disaksikan teman-teman sekalian. Jadi saya mengkonfirmasinya secara langsung ya. Saya meminta klarifikasi maksud Prof Thomas apa, dan Prof Thomas membalasnya membenarkan bahwa mengungkap sudah lama narasi itu dia ungkapkan, bahkan mulai dari 2011 beliau sudah mengungkapkan narasi itu, tapi dengan maksud dan tujuan ya, dari 2011 maksud dan tujuan untuk menggerakkan organisasi Muhammadiyah untuk mengevaluasi diri secara mendalam untuk meninggalkan kriteria wujudul hilal ya. Ini teman-teman sekalian, jadi dari konflik ini ini terus berlanjut nih. Kita berdiskusi, berdebat panjang terkait bagaimana sih sebenarnya kedua kriteria ini dan sebagainya, dan bahkan sampai pada hari ini tanggal 21 bulan 3 2023 masih terus berdiskusi. Namun bukan itu yang ingin saya bahas, hadirin sekalian dimanapun berada, sahabat-sahabat dosen muda dimanapun berada. Yang jelas, sahabat dosen muda dimanapun berada, bagi kita yang tidak mengetahui ilmunya, cukuplah diam, tidak usah menambah keributan yang ada di masyarakat ini. Cukup ya, apatah lagi melihat ya, ini dari perdebatan panjang itu, sahabat dosen muda, saya mengeluarkan juga tulisan yang berjudul seperti di samping ini ya. Oke, silakan dilihat kalau mau melihatnya silakan melihat di link pemberitaan lenteramerahnews.co.id ya. Ini saya mengirim berita sebagai balasan bahwasannya ya ungkapan seperti ini tidaklah bagus diungkapkan oleh seorang tokoh nasional, dan ini dan keributan yang terjadi sebenarnya di awal-awal tahun yang hampir sebelum pasca 2021 ini kita tidak mendengarkan
keributan yang lebih ya. Nanti riuh pikuk awal bulan ini muncul kembali ketika 2021 pasca pemerintah dengan ya, kalau saya pribadi secara pribadi pemerintah bahkan setelah pemerintah menetapkan kriteria new Mabims-nya ini semakin mencuat. Perdebatan-perdebatan, tuding menuding antara satu masyarakat dengan satu yang lainnya semakin mencuat. Sehingga inilah yang menurut kami ya kita harus mengulang kembali dakwah-dakwah masa lalu terkait perdamaian, terkait penerimaan atas segala bentuk perbedaan, saling menghargai antara keputusan yang satu dan keputusan lainnya harus dimulai dari awal kembali. Sehingga pemerintah harusnya bertanggung jawab, secara moral, menyampaikan turut aktif menyampaikan nalar-nalar perbaikan di masyarakat itu sendiri. Jadi sahabat dosen muda dimanapun berada, mari kita 2 hari lagi ya, insya Allah pada tanggal 23 Maret nanti tidak akan terjadi perbedaan penentuan awal bulan suci Ramadan ya, dicatat kita sama-sama memulai bulan suci Ramadan di tanggal 23 Maret 2023 dan adapun terkait pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha-nya ya mari legowo sahabat dosen muda dimanapun berada, bagi kalian yang menganut atau mengikut kepada pemerintah, legowo menerima hasil keputusan Muhammadiyah yang jauh hari telah ditetapkannya ya, ditetapkan pada tanggal 21 April 2023 dan pemerintah saya yakin tidak akan mampu melihat hilal karena hilalnya di bawah 2 derajat sehingga akan menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 22 April 2023. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.